cari supplier. Kita cari dulu supplier yang tepat, yang mau diajak kompromi gitu kan, mau diajak kerjasama di format ini. Tapi sebelum teman-teman buat formatnya, harus tanyakan dulu ke supplier. Apakah barangnya ada ataupun tidak gitu kan. Ketika resi udah sampai, ya si resi kan udah diinput ya si barangnya. Sampai berat datanya juga udah diinput. Nah si resi ini bakalan dikasih ke supplier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih yang sudah berkunjung ke channel saya. Di video kali ini saya ingin berbagi kembali ataupun sharing seputar Facebook Marketplace lagi. Yang ingin saya bagikan di video kali ini adalah gimana sih alur COD di Facebook Marketplace. Video ini mungkin bisa berguna buat teman-teman yang lagi ngerintis ataupun lagi coba ngedropship di Facebook, ambil barangnya itu dari marketplace kayak Shopee, Tokopedia ataupun Lazada. Namun rata-ratanya pembeli di Facebook itu pengen COD sistemnya itu. Nah, itu mungkin bisa membuat teman-teman bingung karena secara garis besarnya Facebook itu bukan marketplace ya, cuma sosial media aja. Nah, di sini ada 3 poin yang ingin saya bahas. Yang pertama, alur kerja dropship dari marketplace ke Facebook Marketplace itu seperti apa. Terus yang kedua, alur kerja COD itu kayak gimana. Yang ketiga, solusi yang tepat untuk COD itu apa gitu kan, agar tidak ada miskomunikasi ataupun masalah yang akan kita hadapi. Kita akan langsung saja bahas ke poin yang pertama. Oke, poin yang pertama di sini alur dropship dari marketplace ke Facebook Marketplace itu seperti apa teman-teman ya. Nah, di sini kita wajib dulu yang namanya itu cari supplier ya. Cari supplier. Kita cari dulu supplier yang tepat, yang mau diajak kompromi gitu kan, mau diajak kerjasama. Nah, di sini kita ordernya itu by WA, teman-teman ya. Nah, di sini kalau misalkan udah nemu nih ya suppliernya, baru teman-teman itu buka Facebook ya. Di sini teman-teman itu jualan di Facebook, misalkannya itu jualan elektronik ya. Elektronik. Jual apa bang? Misalkan jualannya itu webcam lah ya. Webcam. Nah, dari sini teman-teman ambil barangnya ya, ambil foto produk. Ketika udah diambil foto produk, baru di sini tuh teman-teman itu upload ya. Upload di Facebook Marketplace. Upload di Facebook Marketplace. Nah, ketika udah diupload, mulailah ada pembelian. Sini ada pembelian ya, pembelian. Nah, ketika ada pembelian, kita di sini input si alamatnya secara manual. Setelah itu kita kirimkan ke supplier ya. Kita kirim supplier. Nah, ini secara garis besarnya aja ya. Nanti detailnya itu di poin yang kedua. Nah, ketika si alamatnya udah dikirim dari supplier, maka supplier akan kirim barang. Barangnya itu sampai. Nah, sesimpel itu sih ya cara kerja dropship dari Facebook ke marketplace gitu kan. Beda kalau misalkan kita dropship dari Shopee ke Shopee, dari Tokopedia ke Shopee gitu. Yang paling ribetnya itu biasanya itu di resi teman-teman ya. Nah kalau ini enjoy aja gitu kan. Karena di Facebook itu nggak ada sistem input resi. Adanya itu cuman sistem input manual pengiriman ya, alamat pengiriman. Nah ini untuk poin yang pertama. Jadi seperti ini ya simpelnya. Kita cari dulu supplier. Udah nemu supplier. Kita mulai nih buat akun Facebook jual, upload produknya, ada pembelian, kita konfirmasi alamatnya. Setelah itu kita kirim alamatnya ke ke penjual. Si penjual akan konfirmasi, maka di sini si supplier ini, si penjual ini tuh akan kirim barangnya ke alamat yang sudah kita kirimkan. Seperti itu teman ya. Nah, kita masuk ke poin yang kedua. Jadi poin yang kedua ini adalah alur COD ya. Alur COD. Nah, kayak gini. Ini kayak gimana, Bang? Sebenarnya alur COD ini nyambung dengan poin yang pertama. Gak jauh beda sih, teman-teman ya, untuk alur COD ini. Jadi kayak gimana sih? Gini, kita jualan di Facebook ya. Di Facebook, di sini kita udah upload dan ada pembeli yang tertarik. Beli produk yang ada di toko kita gitu kan. Nah, ceritanya kan kita itu udah punya supplier, teman-teman ya. Di sini, si pembeli ini mulailah input alamat. Yang harus kita persiapkan jualan di Facebook itu ada banyak. Yang pertama, alamat. Gak banyak juga sih teman-teman ya, alamat. Terus ya seperti alamat jalan kayak gitu, provinsi kan. Terus kecamatan, kota, kode pos, nomor HP, atas nama.
Nah, di sini harus teman-teman persiapkan itu poin-poin ini ya. Jadi nantinya si pembeli itu akan ngisi format ini. Tapi sebelum teman-teman buat formatnya, harus tanyakan dulu ke supplier. Apakah barangnya ada ataupun tidak gitu kan. Tanya supplier. Nah, teman-teman tuh tanya dulu di sini ya. Tanya. Tanya dulu supplier. Ketika ditanyakan stoknya udah ada, terus bisa dikirim hari ini bisa, baru di sini kita tunggu si alamat ini udah kita kirimkan ke si pembeli, ya. Si pembeli ini maka akan mengirimkan lagi nih si alamatnya itu ke kita teman-teman ya. Set alamat itu dikirim ke kita. Nah, di sini karena kan datanya udah dapet ya si alamat ini. Karena sistemnya COD, jadi barangnya itu udah nyampe dulu, kalau udah nyampe baru dibayar kan. COD itu kayak gitu teman-teman ya. Dari sini si Facebook ini ya, kita order ke suppliernya itu lewat WhatsApp teman-teman ya. Jadi kayak gini, kita konfirmasi dulu, usahakan sebelum teman-teman menjual produknya harus konfirmasi dulu dengan supplier mau gitu berbagi nomor WhatsApp untuk bisa menghubungi dari luar marketplace. Misalkan di sini kita WhatsApp dulu ya, WA si supplier, WA supplier. Nah, ketika si supplier udah kita WA teman-teman ya, dia bilang, ada kak, bisa kok langsung aja masukkan alamatnya. Alamat yang sudah kita kirimkan, jangan kita input di marketplace dia, tapi kita kirim ke WA ya. Ini mungkin sistem dropshipnya sama teman-teman ya, seperti dropship pada umumnya. Cuma yang menjadi perbedaannya, ini kita inputnya itu manual. Kalau misalkan kita sebagai dropship dari marketplace, ada beberapa faktor yang lebih mudah gitu. Jadi nggak bakal ribet. Apa aja? Yang pertama resi, yang kedua kode booking. Itu udah disediakan secara langsung. Si supplier tinggal tempel aja. Cuman di Facebook nggak ada temen ya. Jadi si alamat ini, nah si alamat yang poin-poin ini ya. Nah si poin ini itu bisa kita kirimkan ke sini. Ya, ke supplier. Kita kirimkan aja alamatnya. Nanti si supplier ini akan ngedata ulang ya si alamat-alamat ini. Usahakan sebelum dikirim kita rapikan dulu teman-teman ya. Di sini kita input nih. Ya, udah diinput. Baru setelah itu si supplier akan input ulang dan akan ditempel. Tempel di produk. Nah, ketika udah ditempel di produk, ini tuh kita harus bagi ke kurir teman-teman ya, ke jasa kurirnya ya, misalkan tuh di JNE teman-teman ya. Nah, dari sini kita harus tunggu sampai resinya itu muncul. Resi yang ini harus kita tunggu teman-teman ya, karena kan kalau misalkan kita jualan di Facebook itu nggak ada resi kan, nggak ada kode booking, yang ada cuman alamat doang. Jadi wayahna lah ya, kudu nunggu resi dari kurirnya teman-teman ya, ataupun dari agen si kurir tersebut. Ketika resi udah sampai ya, si resi kan udah diinput ya si barangnya, sampai berat-beratnya juga udah diinput. Nah si resi ini bakalan dikasih ke supplier. Ini udah dibahas sebenarnya, supplier. Nah dari supplier si resi ini itu bakalan dikirim lagi teman-teman ya, ataupun kita nanya gitu kan, kak resinya udah ada belum ya? Ada. Nah si supplier akan ngasih lagi ya, akan ngasih lagi resi ke si penjual kita sebagai dropship, dan kita sebagai dropship kasih lagi ke si pembeli biar tahu gitu produknya itu udah sampai mana. Nah itu tuh kalau misalkan kita inputnya itu secara manual. Ada cara lain lagi nggak bang? Ada teman-teman ya. Cara yang kedua di sini kita harus punya toko di Shopee. Nah ini mungkin udah paham ya cara seperti ini. Jadi kayak gini, misalkan di sini tuh kita biasa jualan di Facebook, terus di Facebook ini ada dua cara ya. Yang pertama, di sini kita punya toko di Shopee ya, toko Shopee teman-teman ya. Nah, kita udah punya toko di Shopee. Ya, ini WhatsApp, WA supplier. Nah, ini adalah WA supplier. Dari sini kita udah biasa kan, kita udah upload produk gitu kan, terus ada pembelian. Di sini kita beli dulu barangnya ke sini, ke toko kita sendiri. Jadi sebelum teman-teman beli, usahakan harus di-upload dulu produk yang dibeli oleh calon pembeli di Facebook. Upload dulu di toko kita. Setelah di-upload, maka kita bisa cetak resinya gitu kan. Setelah resinya dicetak, baru kita kirimkan ke supplier. Ini resi dicetak. Nah, kalau ini itu gak ribet kayak yang pertama. Ketika resi udah dicetak, si supplier akan menempelkan ya, tempel resi di produk. Nah, dari sini barulah antar ke pembeli. Antar
pembeli. Nah, kayak gini temen ya. Jadi kalau misalkan udah sampai barulah uangnya dikasih ke kurir, maka silahkan mengasih ke si pembeli. Jadi seperti itu teman ya. Untuk alur COD di Facebook ya menggunakan marketplace. Apakah ada cara lain bang? Ataupun apa sih kelebihan dan kekurangannya kita menggunakan sistem COD seperti ini? Kalau kelebihannya itu yang pasti itu lumayan ya teman-teman. Tapi di sini saya ingin berbagi kekurangannya dulu ya. Kekurangannya nih, kekurangan. Yang pertama, kekurangannya itu kita tidak bisa pilih supplier. Kenapa? Karena rata-ratanya nih, mau di Shopee, mau di Lazada, mau di dropship, hampir rata penjualnya itu dropship semua, bener nggak? Jadi bukan dari tangan pertama gitu kan, bukan dari seller juga. Jadi rata-ratanya itu dropship. Kalau misalkan kita nge-dropship ke dropship lagi, ya gimana nantinya teman-teman ya? Nah, dari sini kita sulit untuk mendapatkan supplier yang mau bekerja sama menggunakan by WhatsApp gitu kan. Meskipun kita minta ke yang udah Shopee Mall ataupun udah official store itu nggak bisa, itu sulit teman-teman ya. Nah di sini berarti kekurangannya itu supplier yang mau diajak kerjasama ya. Oke. Terus yang kedua, nah yang kedua ini mungkin terbilangnya itu ribet teman-teman ya, ribet ribet dan gak mau si supplier juga dibuat seperti poin yang pertama gitu kan, manual harus input dulu, apalagi kalau misalkan suppliernya itu udah benar-benar sibuk, gak bakalan bisa ketanggulangi gitu kan, pasti yang diutamakannya itu produk dia dulu ya. Yang poin kedua ini adalah ribet nantinya ya, bakalan terjadi miskom juga. Nah kalau udah kayak gitu kan berabe nantinya otomatis dari pembeli juga, apalagi pembelinya cerewet di Facebook itu, mana barang saya belum dikirim ini itu gitu kan. Sayang banget kalau misalkan udah dikirim tapi udah di cancel gitu karena kelamaan. Nah itu teman-teman ya. Nah jadi kalau misalkan teman-teman jualan di Facebook itu kekurangannya ya, beberapa kekurangannya. Nah kekurangan lainnya mungkin saya akan tambahkan di deskripsi. Jadi untuk poin yang kedua ini seperti itu ya. Apakah ada solusi lain bang agar tidak miskom ataupun tidak ribet? Ada teman-teman ya. Ini kita masuk ke poin yang ketiga. Nah, yang ini saya ingin hapus dulu teman-teman ya. Ini acak-acakan gambarnya. Sorry banget. Ini kita hapus dulu. Nah, di sini yang kedua itu yang ketiga adalah solusi. Solusinya itu apa bang itu? Solusinya kita bisa menggunakan yang namanya itu Credible yang sangat cocok untuk para dropshipper nih teman-teman ya. Nah, lagi nge-dropship di Facebook cocok untuk menggunakan Credible. Kenapa? Karena dengan Credible kalian itu nggak harus cari-cari di supplier yang mau by WhatsApp, terus nggak bakalan ribet harus gonta-ganti HP buat beli di toko kalian sendiri gitu kan. Kalau misalkan kalian jualan di Facebook, nggak bakalan miskom lagi dengan supplier, nggak bakalan teman-teman ya. Dengan Credible itu kita itu bakalan dimudahkan untuk nge-dropship. Meskipun di toko supply-nya itu nggak ada sistem COD, kita masih bisa COD teman-teman ya. Nah seperti apa sih bang cara kerjanya? Oke, cara kerjanya itu seperti ini ya untuk di gudang Credible. Ini kan Credible teman-teman ya. Nah ini kita sebagai penjual dropship FB teman-teman ya. Nah kayak gini, penjual di Facebook. Terus di sini tuh ada supplier. Anggaplah suppliernya itu ada 3 ya, 1, 2, 3 teman ya, supplier. Beda-beda produk lagi. Ini cuma studi kasus saja ya. Nah, supplier kayak gini. Nah, di sini usahakan dulu teman-teman itu harus konfirmasi dulu ataupun cari dulu gudang yang dekat dengan area supplier. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di Shopee, cari produk di bawahnya itu kan ada alamat ya, ada kota. Misalkan kota Jakarta Barat. Maka carilah gudang Credible daerah Jakarta Barat ada ataupun enggak gitu. Kalau misalkan ada, teman-teman semacam ngobrol dulu, terus di situ harus diisi dulu semacam stok, harus teman-teman isi dulu gitu. Nah, kalau misalkan udah diisi, barulah di sini kita pede ya untuk posting di Facebook, FB posting produk. Nah, kita posting nih teman-teman ya, bebas. Produk apapun bebas, yang penting lingkungannya itu Jakarta semua ya, jadi nggak jauh-jauh dengan gudangnya. Ketika udah diposting, di sini mulailah ada pembeli. Nah, ketika ada pembeli, mulailah di sini kita langsung saja beli ke supplier ya, langsung beli, check out teman-teman ya. Pakai jasa pengiriman apa bebas, mau antar aja secepat ninja bebas pokoknya ya. Di sini kalian langsung saja beli. Terus pakai alamat apa bang? Pakai alamat yang dari Credible ini ya.
Nah, pakai alamat kredibel. Kredibel. Kayak gini ya nulisnya. Nah, nantinya si barang ini ya yang dari supplier ini barang gak bakalan dikirim ke si pembeli, teman-teman ya. Si barang ini tuh gak bakalan dikirim ke si pembeli, tapi barang itu akan dikirim ke gudang. Set. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi si alamat pembeli ini tuh ditahan dulu gitu di kitanya sebagai penjual di Facebook. Kita tahan dulu, kita langsung aja check out karena udah deal ya dari pembeli, di check out dari supplier, supplier akan packing seperti biasa. Terus dapat resinya, baru si barang ini yang sudah di packing diantarkan ke kurir, maka si kurir akan mengantarkan ke gudang kredibel. Jadi gudang kredibel ini akan mengkonfirmasi ke kita bahwa produknya itu udah nyampe, teman ya. Ketika udah sampai di sini, barulah si alamat pembeli ya, alamat. Nah, si alamat pembeli ini, ya, si alamat pembeli ini tuh bakalan kita input, dimasukkan ke sini. Set. Nah, ke sini. Ya, ke kredibel kita input semacam outbound-nya, teman ya, kita input jasa gudangnya itu dibutuhkan itu apa aja. Ketika sudah diinput, jangan lupa untuk pilih jasa pengiriman CX COD by kredibel. Karena dengan itu kita bisa mendapatkan sebuah fitur COD, teman ya. Nah, dari situ ketika udah diproses semuanya, udah fix semuanya, barulah si kredibel ini dari gudangnya ya itu mengirimkan ke kurir. Ya, seperti biasa gitu kan. Dikirim ke kurir JX misalkan ya. JX COD kayak gini. Nah, ketika si kurir udah dapet nih barangnya, maka si barang itu akan diantar ke si pembeli. Kayak gini. Pembeli akan konfirmasi, lihat dulu barangnya. Kalau misalkan sesuai, teman-teman ya, baru si pembeli itu akan ngasih duit ke si kurir ini, ya si JX kode ini. Si kurir ini akan konfirmasi duitnya akan dikembalikan ke gudang kredibel. Nah, dari kredibel, duit kita itu ada di kredibel. Jadi bukan ada di Shopee ya. Karena kan kita udah pilih ya, udah kita bayar dulu sebenarnya, udah kita dana talangi dulu teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu tuh untuk solusinya. Di sini lebih enak dan lebih pede teman-teman ya untuk ngedropship di Facebook Marketplace. Kenapa? Karena kita bisa memilih semua supplier yang ada di Facebook. Teman-teman pengen jualan sepatu, jual. Teman-teman pengen jualan jaket, jual aja gitu. Asalkan daerahnya itu Jabodetabek aja ya, biar nggak jauh-jauh gitu. Nah, ketika udah dapat, barulah teman-teman jual. Nah, itu mungkin salah satu solusi dan alur kerja COD di Facebook Marketplace. Semoga ini bisa berguna dan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat yang ingin bertanya nih soal kredibel ataupun udah fix nih ya, udah tahu gitu kredibel, cuma masih bingung aja alur kerjanya. Semoga alur kerja ini bisa ngebantu teman-teman dan bisa mulai dropship ya menggunakan jasa kredibel ini. Saya yakin dengan kredibel ini bisa dipermudahkan teman-teman untuk dropship. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf banget dengan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.